Halo semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan mereview tampilan peta online terkait sebaran virus corona. Jadi di eh, website sebenarnya disediakan peta online. Kita tinggal lihat data, jadi kita bisa lihat sebaran-sebaran di mana lokasinya, nanti per daerahnya berapa. Dan itu tidak hanya maksudnya satu negara, di seluruh negara disediakan juga. Nah, sebenarnya di blogspot saya tuliskan pada 2020 Mei tanggal 14. Ini ada 9 yang saya tuliskan untuk tampilan-tampilannya. Terus di sini kita akan review beberapa saja. Salah satunya yang pertama adalah punyanya ini, namanya John Hopkins University. Ini ya ngembangkan ini kampus, terus kerjasama dengan Esri juga, tampilan Esri seperti ini tampilannya. Nah, untuk tampilannya kita bisa klik di sini, misalkan di Indonesia, dia akan memunculkan data case-nya, kasusnya, dan jumlah yang meninggal, dead, seperti itu. Terus kita juga bisa perbesar di data petanya seperti ini. Nah, terus kita bisa perkecil lagi, atau kita ganti base mapnya juga bisa. Ini ada beberapa tampilan base mapnya seperti itu. Ini image, terus ada yang street, yang jalan, dan lain sebagainya. Ini untuk data-data yang grafiknya ditampilkan di bagian kanan, teman-teman. Nah, ini kita bisa perkecil, misalkan April, Mei. Ini kita bisa lihat daily atau per harinya itu perkembangannya seperti apa di seluruh dunia menggunakan dashboard John Hopkins University. Terus yang berikutnya adalah punyanya WHO. Ini yang resminya. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Ini sorry, kita zoom in zoom outnya ada di sini. Tadi sudah saya klik di satu negara. Misalkan kita klik juga di Indonesia, ini juga sama. Tampilannya adalah case, kasusnya terkonfirmasi, dan data yang meninggal seperti itu, teman-teman. Terus yang berikutnya kita masuk ke seperti ini. Ke Indonesia, ini ada COVID-19, sorry, yang Indonesia, ini yang nasional covid19.go.id di peta sebaran. Nah, ini klik yang toolbar ini kalau di beranda. Nah, di sini lebih lengkap karena ada data terkonfirmasi, terus yang kasus aktif, sembuh, dan meninggal. Sampai sekarang ini data tanggal sampai 30 Juni. Ini persentasenya 2,7, yang meninggal, yang sembuh 86,3%, terus yang aktif ada 11%. Ini total dari terkonfirmasi seperti itu. Nah, ini di tampilan peta utamanya di bawahnya. Ini base mapnya sepertinya nggak muncul karena kemarin juga saya lihat nggak muncul. Kalau masih ada mungkin ya, kemungkinan ada gangguan ataupun Kemenkes nggak ada. Oh, gugus. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada base mapnya. Kemudian baru ada gangguan kemungkinan ya. Nah, ini kalau datanya ini daerah Jakarta. Nah, seperti ini DKI Jakarta per jenis kelamin disebutkan. Terus yang lebih detail itu di bawahnya di data-datanya. Terus kelebihannya ini kita bisa lihat riwayat sebaran. Jadi kita tinggal klik play saja, terus kita lihat case-nya setiap tanggal per hari seperti itu. Ini 2 Maret 2020, sebarannya mulai di sini sekitaran. Ini kurang, saya kira kurang base mapnya. Jadi untuk analisa datanya mungkin agak kesusahan, kita harus mengklikkan ke satu poin untuk melihat lokasinya seperti itu. Terus kita stop aja. Oke, terus informasi yang lebih detailnya ada di bawahnya. Ini ada terkonfirmasi, terus yang sembuh juga ada. Terus datanya bisa diperbesar perkecil. Nah, ini misalkan dari Mei ataupun mau lihat yang awal-awal, ini kita bisa lihat yang sembuhnya ataupun yang terkonfirmasi, yang meninggal juga bisa. Ini juga sama. Terus yang paling bawah itu adalah perpaduan semua data meninggal, sembuh, dan kasus terkonfirmasi. Terus ada juga yang paling bawah lagi, sorry. Ini kesimpulannya di sini ada tambahan data lagi adalah dalam perawatan. Nah, ini ada
beberapa data seperti itu. Terus yang terakhir yang pengen saya review adalah punya DKI Jakarta. Ini dashboardnya sama seperti punyanya Johns Hopkins University karena dia eh, yang dikembangkan oleh ini Esri. Nah, ini tampilannya ada tambahan-tambahan lebih detail lagi dan kita bisa download data harian di Excel. Ini tinggal diklik saja. Nah, ini nanti dia masuk ke satu apa namanya katalog. Nanti kita tinggal pilih. Nah, seperti ini. Misalkan saya pilih yang sini, terus kita klik, nanti muncul di Google Sheet ada data Excel. Ini tinggal kalau pengen di download, tinggal download seperti ini. Ini per kecamatan, data-datanya yang berdasarkan data angka seperti itu. Ini bagian kanannya biasanya. Positif, dirawat, sembuh, meninggal, itu ada data-datanya per kecamatan. Ini keterangan-keterangan kecamatannya ada di bagian kiri, sampai ke kelurahannya juga di data seperti itu teman-teman. Oke, tadi udah saya review terkait yang dashboard COVID yang nasional, terus di Jakarta. Oh, ini terakhir punyanya Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Nah, ini datanya, ini base mapnya kelihatan. Saya kira ini penulis pakai leaflet, jadi open source dia, OpenStreetMap. Terus, nah, di titik-titiknya itu kalau nggak salah dia informasi lokasi saja, ini seperti ini. Oh, ini di daerah mana, misalkan seperti itu. Wilayah transmisi lokal Kota Palangkaraya. Terus kalau mau lihat data, diklikkan di bagian berwarnanya seperti itu. Nah, ini sembuh, meninggal, suspek, kasus. Ini data utamanya ada di sini, dia ngambilnya. Terus yang bagian bawah juga ada data-data penunjangnya. Ini dilihat dari grafik lingkar persentase per jenis kelamin juga ada. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau mau lebih lengkap bisa dilihat sendiri, tinggal diklik-klik saja. Ini juga ada dari BIG, ada healthymap.org, ada juga di Cina, Mapbox juga mengeluarkan seperti itu. Ini terakhir ya mungkin ya. Nah, ini Mapbox. Ini tampilannya seperti ini. Terus saya sembari menunggu, ini kemarin saya buat salah satu peta, yaitu peta sebaran rumah sakit rujukan. Ini saya unduh, download dari bnpb-ina-covid-19.hubarjis.com. Ini tanggal 16 bulan 5 tahun 2020. Jadi udah setahun saya bikin ini, saya tuliskan di blog saya juga. Terus ini di area Jawa Tengah, terus saya bikin namanya buffer area. Buffer area itu jarak lingkarannya ada yang 5 km, 10, 15. Jadi saya ingin menganalisa daerah-daerah mana yang sepertinya di jangkauan 15 km itu belum ini jauh dari rumah sakit seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pengembangan rumah sakit bisa ditambahkan di daerah-daerah yang tidak tercover seperti ini. Jadi nanti pasiennya lebih dekat seperti itu. Kayak misalkan di Rembang di bagian sini belum ada, mungkin juga ikut ke Tuban kalau ada datanya ya. Oh, daerah-daerah sini Blora, antara Blora, Pati, Rembang di sini belum ada data seperti itu sih. Oke, ini masih loading, mungkin kita sudahi dulu. Terima kasih teman-teman, bye bye.